Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Para pemudik diminta berhati-hati ketika melewati daerah rawan bencana di Jawa Barat selama 29 hingga 8 Mei mendatang. 29 April hingga 8 Mei mendatang pada musim hujan, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung terutama di jalur selatan Jawa. Posko kita akan mendirikan selain di posko yang sejalan dengan yang diterapkan di Polda, juga di daerah-daerah rawan bencana. Di mana di dalamnya kita pasang peta-peta rawan bencana dan informasi. Jadi para pemudik misalnya ingin melalui jalur alternatif, aman apa tidak, itu silahkan mampir di posko untuk dicek informasinya, mana jalur yang aman atau yang perlu antisipasi longsor di mana dan sebagainya. Begitu. Di titiknya aja 30-an ya, jalur yang rawan longsornya. Itu kita kerjasama dengan Bina Marga, karena alat beratnya di PU Bina Marga. Sebagian besar selatan, Pak? Ya, Pak? Sebagian besar selatan Jawa Tengah. Ya, sebagian besar kalau untuk longsor selatan. Oke. Salah satunya? Oh, atau nanti saya misalnya di daerah Talegong, itu yang paling sering setiap tahun ada aja longsor di situ, yang paling saya ingat. Ya, Sandes Pangeran ada juga, kita siapkan satu alat. Memasuki musim peralihan, hujan deras masih terjadi di sejumlah daerah. Beberapa daerah bahkan masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang memicu terjadinya bencana meteorologi seperti banjir dan tanah longsor. Pada masa arus mudik Lebaran tahun ini, sejumlah jalur mudik juga tidak luput dari ancaman bencana angin kencang dan longsor. Di mana saja tepatnya yang harus kita diwaspadai? Kita akan tanya langsung kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Gemma. Apa kabar? Ya, Pak Guswanto, ini kan BMKG sempat merilis ya kalau para pemudik harus berhati-hati jika melewati arus Pantura karena ada potensi angin, hujan, angin kencang dan juga banjirop. Kira-kira kapan terjadinya dan di mana saja Pak yang harus diwaspadai tempat-tempatnya? Baik, Gemma. Jadi kalau kita melihat ya, bahwa pada tanggal 27-28 yang lalu, itu BMKG memang merilis tentang potensi banjir rob, puting beliung ya. Nah, kalau kita melihat kan saat ini memang Indonesia itu masih pada musim pancaroba, di mana sebagian sudah memasuki musim kemarau, seperti kita lihat ada di sebagian Jawa, sebagian Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan di sisi lain masih ada yang memiliki banyak curah hujan. Misalkan kita lihat kemarin di Jambi, kemudian Kalimantan Utara, Papua, kemudian Aceh, dan Pekanbaru juga masih ada. Nah, kalau kita prediksi kemarin itu bahwa pada tanggal 27 April itu BMKG Semarang itu mengeluarkan peringatan dini tentang waspada banjir rob di wilayah pantai utara Jawa Tengah yang berpotensi terjadi tanggal 27-28 kemarin. Dan ini kenapa? Disebabkan karena adanya curah hujan yang masih cukup tinggi dan genangan air laut kemarin. Jadi itu yang menyebabkan kemarin kita mengeluarkan. Kemudian di satu sisi yang perlu diwaspadai kemarin adalah juga saat ini masih berlangsung. Jadi ada dua bibit siklon tropis. Yang satu ada di 98S, itu ada di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Kemudian satu lagi adalah di utara 98W. Ya, dan ini juga memberikan beberapa dampak kepada wilayah di Indonesia. Misalkan kalau kita melihat untuk yang dampak yang muncul dari 98S itu adalah hujan sedang hingga lebat dalam beberapa hari itu di pesisir barat Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Terus kemudian ada kenaikan yang perlu diperhatikan juga adalah tinggi gelombang, di mana tinggi gelombang laut 1,25 sampai 2,5 itu terjadi di Laut Sawu, perairan Kupang, Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan. Kemudian ada yang kita waspadai dengan gelombang 2,5 sampai 4 meter. Itu ada Kepulauan perairan Barat Simelu hingga Kepulauan Mentawai, kemudian Samudra Hindia Barat Mentawai, kemudian kita Enggano, Hulu, perairan Barat Lampung, Selat Sunda, Barat dan Selatan, perairan Selatan Banten. Kemudian yang perlu kita perhatikan lebih jauh itu adalah yang tinggi gelombang 4 sampai 6 meter. Ini Samudra Hindia Barat Lampung hingga selatan Jawa Timur. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian sedangkan bibit siklon tropis 98W yang di utara ini
memberikan dampak tidak langsung, yaitu hujan sedang hingga lebat. Itu ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Kira-kira seperti itu, Nah, jelasannya. Baik, berarti kalau potensi banjirop di kawasan Pantura sudah tanggal 28 kemarin ya Pak. Nah, Kepala BPBD Jawa Barat kan juga mewanti-wanti nih Pak pemudik melintasi jalur mudik via selatan juga ancaman longsor-longsor dan tidak tanggung-tanggung ada 70 titik. Apakah wilayah selatan juga perlu diwaspadai Pak ketika ada pemudik yang melintas daerah sana? Betul. Jadi wilayah selatan ini kalau kita lihat dari infografis atau informasi dampak tidak langsung bibit siklon tropis 98S yang tadi saya sebutkan, itu terjadi hujan sedang hingga lebat terjadi di pesisir barat Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Namun ini semua adalah di sisi selatan karena sumber dampak tidak langsung yang bisa memberikan hujan tadi itu adalah siklon tropis 98S yang saat ini masih berada di Samudra Hindia Selatan Jawa. Kira-kira demikian. Sehingga khusus di wilayah selatan Jawa itu perlu waspada. Baik, berarti pemudik yang melintasi di daerah selatan perlu waspada yang lebih ya Pak. Nah, kira-kira sampai kapan Pak cuaca ekstrim ini akan terjadi dan wilayah mana saja yang akan paling terdampak dari cuaca ekstrim ini? Kalau kita perhatikan ya, ini nanti akan kita lihat kembali bahwa sebenarnya kan untuk tanggal ini sekarang 29 kalau kita lihat di sini. Nah, ini masih terdampak. Sedangkan ini kira-kira akan sampai tanggal 30-an ya, tanggal 30 karena kita masih melihat kembali aktivitas daripada konveksi lokalnya seperti apa. Kalau dari bibit siklon tropisnya sendiri ini sudah mengarah ke Australia, artinya semakin menjauh, semakin berkurang dalam 1 kali 24 jam. Di sini sudah dijelaskan tidak memberikan dampak ya lagi. Jadi kira-kira sampai tanggal 30 seperti itu, Gemma. Baik, sampai tanggal 30 April masih harus waspada akan cuaca ekstrem. Terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG atas informasinya. Selamat pagi, salam sehat Pak Guswanto. Selamat pagi, terima kasih Gemma.